Satu pekerjaan seni gitu, musik dipertemukan oleh Mas Aji Sutama waktu itu di studio. Dan ketika Bung Uta sakit tuh kami semua, ada Mbak Memes, ada Teh Rida, itu rasanya kehilangan karena kita pernah satu produksi sama-sama, ya belum lama, beberapa bulan yang lalu gitu. Dan mungkin Mas Ikang, Mas Aji sama Mas Omus yang paling deket kan dengan Bung Uta. Dia mengayomi semua ya. Iya. Dia kalau baru kenal juga kayak dekat aja. Dekat aja, karena Saya juga dia pernah punya pengalaman juga kan waktu itu di sebuah pernikahan Abang Uta yang jadi tamu. Tiba-tiba dia bilang, gimana kalau gua nyanyi aja? Spontan semuanya gitu. Tadi saya ingin tanya-tanya tentang ini, Mas Ikang. Jadi sewaktu terakhir bertemu dengan Bang Uta pasti ada kesan gitu. Apa yang beliau katakan atau gesternya apa? Saya ingin tahu karena banyak pemirsa yang tidak tahu tentang hal itu. Di segmen selanjutnya juga kita ikuti sesaat lagi. Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan. Indonesia, tanah air beta, ucapkan abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lagi beta dibuai, dibesarkan bulan. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menunggu dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir desa dibuat
akan bunda tempat berlindung di hari dua sampai akhir menutup mata. Waduh, saya merinding sekali tuh mendengarkan lagunya tadi Bung Uta di Sydney itu ya, Mas Ikan? Jadi saya nggak ikut, cuman kita kan ngumpul terus cerita sama Adi apa dasarnya milih Uta dan sebagainya. Itu memang kita berteman, cuman semua itu dilakukan kalau Adi berdasarkan kualifikasi ya, dan ciri masing-masing. Bang Uta di situ juga dia sangat mempesona. Bahkan orang asing ya ngelihat Uta tuh, ih gila ini suaranya ya. Mungkin penyanyi sana pun nggak ada atau mungkin nggak banyak yang seperti dia yang begitu menguasai teknik, dan juga dia jarak mic itu kan jauh itu menggema gitu suaranya. Power suara dia tuh luar biasa. Iya, dan begitu ekspresif ya. Jadi walaupun orang katakanlah tidak mengerti bahasa Indonesia saat itu, tapi orang tahu ini bercerita tentang negara kita yang begitu kaya, yang begitu indah dan sebagainya gitu. Jadi apa ya, kayak penjiwaannya luar biasa. Dan dia bisa menceritakannya dengan baik, dengan penjiwaan yang maksimal gitu. Jadi sebagai apa ya, sebagai yang mengidolakan seorang Bung Uta begitu, melihat performansi tadi di Sydney, pendapatnya Didi kayak gimana? Wow, speechless. Jadi saya memang dulu dari paduan suara di UI di Paragita. Cuma ketika melihat Bung Uta yang tampil solo dengan power suara yang demikian dahsyat, menurut kita itu kita udah speechless deh dengernya. Dan waktu saya jenguk terakhir seminggu sebelum Lebaran, itu Bung Uta sudah bisa duduk beliau. Lalu kami sempat ngobrol walaupun penuturannya tidak terlalu jelas, tapi ketika kita bersenandung itu beliau ikut gitu. Jadi nyanyi. Iya, almarhum, jadi waktu itu kita sama-sama nyanyi lagu Puncak Asmara. Terus beliau ikut bersenandung walaupun lafal suaranya sudah nggak jelas. Hanya humming aja. Iya, humming. Jadi saya kan beberapa kali ya mengunjungin dia, kita gantian memberikan motivasi. Suatu saat aku sama Jojo asistenku datang ke rumah dia sama Mbak Devi juga nyanyi lagu Preman. Lagu dia juga lagu itu, mana gitu. Dia nyanyi lagu Papa Preman, yo Papa Metropolitan. Nah pas lagi airnya itu dia nggak bisa. Dari lorong-lorong kan dia nggak bisa gitu loh. Itu dia kesel banget di situ. gitu. Tapi waktu Papa Premannya dia bersemangat, makin exciting gitu. Itu sebelum dia operasi yang terakhir untuk yang kedua gitu loh. Jadi saya sangat optimis gitu, membutuhkan waktu. Tapi emang seorang Uta, emang saya ngelihat dia tuh orang yang tidak pernah sedih, dan dia membenci kalau senang temannya bersedih. Waktu itu kan kita pernah kehilangan seorang sahabat juga senior kita, Frankie Sahil tua. Kebetulan rumahnya depan rumah saya. Jadi rumah saya di pos lah. Mereka datang ke rumah saya dulu dan pulang ke rumah saya dulu. Terus aku sedih. Dia bilang, "Kang, lu nggak boleh sedih, Kang." Kalau orang meninggal itu, lu harus kuatin keluarganya. Kita hanya bisa berdoa. Terus dia mau ngapain? Apa manfaatnya? Ada manfaat. Lebih baik lu memberikan satu support dan lu bisa bermanfaat gitu. Gue jadi ingat sama dia gitu, dan kejadian sekarang sama dia. Dan aku kalau lihat dia, anaknya itu yang begitu dekat sama dia, nggak nangis terakhir. Dia nggak boleh nangis sama bapaknya. Ini pasti Mas Ikang sama Mbak Didi punya lagu favorit barangkali dari lagunya Uta. Bisa ini nggak? Saya mau tembak nyanyiin lagunya Uta sama Mas Ikang. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Bisa, maksudnya pasti tidak akan sebaik Uta, cuman ini dari hati.